Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali sahabat cekit-cekit cerita kita. Kembali lagi dengan saya Bro Ahmad. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang saya terkait dengan bahasa Inggris. Dan hari ini saya akan menjadi hostnya. Oke. Nah, kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Iya, tentunya kita harus mempunyai perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas seputar dirinya, seputar pengalaman yang akan memotivasi kita semua. Masya Allah, luar biasa. Dan tentu saja bersama Kakak Qodri Hasan. Halo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Qodri ya? Kak Qodri iya, boleh. Kak Qodri. Ya. Bro Qodri boleh. Bro Qodri. Enaknya manggil Kak Qodri atau Bro Qodri? Kak aja Kak. Kak Qodri. Oke, Kak Qodri. Apa jangan-jangan anak pramuka? Anak pramuka. Wow, kebetulan sekali ya anak pramuka. Ikut-ikut aja. Oh, ikut-ikut aja. Masya Allah, luar biasa deh. Kali ini kita mau bahas terkait dengan pengalaman hidup Kak Qodri. Soalnya saya baca ataupun kenapa saya bisa memanggil Kak Qodri karena menarik nih. Nah, seputra daerah yang dimana melarikan diri mengais rezeki ke daerah kota, dari kabupaten ke kota. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Nah, kebetulan perkenalkan diri dulu dong, Ya. Kak Qodri. Ya. Oke, teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Qodri Hasan. Saya dari Serang ya, dari Serang. Bukan dari tadi. Bukan dari tadi. Bukan dari tadi. Oh. Dari tadi ya, dari Serang. Kemudian sekarang berada di Tangerang ya. Sebenarnya masih provinsi Banten, tapi ya lumayan lah, lumayan agak ya berbeda dari tempat sebelumnya. Wow, gitu. luar biasa. Nah, bicara nih, ngiming-ngiming. Ngomong-ngomong. Maaf. Ya. Jadi begini. Iya. Begini. Begini. Maaf, salah. Ya. Jadi begini. Kak Qodri, kalau tadi dilihat dari didengar dari perkenalannya Kak Qodri nih ya. Kak Qodri kan berasal dari Banten. Iya. Mengais rezeki, ya merantau, bukan rantau sih. Karena masih dari satu provinsi ya. Tapi pindah tempat aja sih, dari kabupaten ke kota dan lain sebagainya. Kok bisa sampai punya mengambil tujuan kayaknya harus pindah ke kota nih. Oke. Kalau di sini terus kenapa? Efeknya apa kalau di daerah sendiri? Kenapa harus memutuskan untuk ke kota? Oke. Saya jawab nih. Jawab lah sekarang. Iya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya teringat beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya lulus kuliah. Jadi memang waktu itu saya punya cita-cita ataupun punya prinsip bahwasanya saya harus jangan ada di sini, saya harus merantau. Saya harus merasakan pengalaman yang lebih daripada sebelumnya. Wow. Kan sebelumnya memang dari SD sampai SMA saya berada di kecamatan, yaitu namanya Kecamatan Mancak, masih di situ. Kemudian kuliah saya masih di daerah Serang, masih kabupaten. Maka dari itu saya mumpung masih muda, ya kan, mumpung masih muda, harus banyak pengalaman. Akhirnya ya udah saya coba ke Tangerang gitu, Tangerang. Dengan catatan saya pengen merantau. Kemudian yang kedua saya juga pengen merawat semangat belajarnya. Pengen merawat semangat belajar karena saya pengen semangat belajar itu jangan sampai pudar ketika selesai lulus kuliah. Karena mungkin bisa jadi atau ada aja ketika lulus kuliah maka lulus juga belajarnya atau selesai juga belajarnya. Saya nggak mau seperti itu. Gitu. BTW berbicara tentang kuliah, Kak Qodri ini jurusan apa nih pas kuliah? Saya jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berarti kalau lulus itu gelarnya SAG? SAG. Sarjana Alam Gaib atau gimana dah? Alam Gibah. Bukan. Enggak itu bukan. Apa sarjana agama? Sarjana agama. Masya Allah. Sarjana agama. Luar biasa ya. Bukan sarjana alam gaib atau sarjana Alam Gibah bukan alam ya? gaib, bukan. Ya, jangan diplesetin, nggak boleh. Karena Pak Qodri itu kan mendapatkan lama sekali ya perjuangan 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, ngomong-ngomong kalau terkait dengan kuliah, apa Kak Qodri ini pernah ikut organisasi gitu? Kebetulan waktu kuliah pernah ikut organisasi, namanya itu organisasi
bidik misi. Jadi kan alhamdulillah selama kuliah saya mendapatkan beasiswa bidik misi yang dimana kuliah gratis gitu selama 4 tahun, bahkan ya saya dibayar gitu tuh, dikasih per semesternya. Berapa tuh? Sekitar 4,2 juta per semester, dikasih 4,2 juta. Makanya saya berpikir ya udahlah saya ikut organisasinya sebagai bentuk pengabdian gitu tuh. Pengabdian. Kemudian juga saya ikut kegiatan Sobat Pena. Sobat Pena. Wow. Sobat Pena itu ke penelitian, ke penulisan gitu. Penelitian. Ya, tentang penulis. Bisa dikatakan jurnalis nggak? Jurnalis, bisa jadi jurnalis, tapi dia lebih ke penelitian, karya tulis ilmiah gitu tuh, buat skripsi dan lain sebagainya. Berarti jadi ini dong, apa namanya? Apa itu? Yang suka ngebantu orang skripsi, joki. Jangan. Enggak, ini salah persepsi. Katanya buat skripsi, joki dong. Iya, maksudnya membantu. Membantu. Tapi bukan membantu membuatin skripsi, hanya memberikan ide-ide, dibayar nggak? Teknik-tekniknya. Dibayar nggak? Ya, dibayar nanti joki. Beda. Beda. Mohon maaf, ini beda ya, bukan joki ya. Bukan beda. Ya, ini bercandaan sedikit ya, bercandaan. Berbicara terkait tadi organisasi yang diikuti oleh Kak Kodri yaitu bidik misi mendapatkan benefit yaitu setiap semester 4,2 juta. Nah, itu bagaimana caranya tuh dan di mana harus kuliah? Apa di setiap kampus ada atau gimana? Ya, seingat saya, sepengetahuan saya di setiap kampus itu ada. Ada beasiswa bidik misi yang dimana ketika dia lulus daftar keterima di kampus tersebut itu ada yang namanya beasiswa bidik misi. Biasanya ada persyaratannya seperti ini banyak. Nah, nanti dipilih gitu tuh dari ribuan itu akan diseleksi lagi sampai ada beberapa ratus kalau tidak salah waktu itu. Berarti ada seleksinya. Ada seleksinya. Nah, seleksinya itu dalam segi psikotes ataupun dan sebagainya. Yang pertama adalah dari karena bidik misi itu bantuan yang dimana untuk orang yang nggak punya tapi berprestasi gitu. Jadi ya dari prestasinya ketika dia masa sekolahnya, sertifikat yang dia dapatkan entah itu juara kelas ataupun nilainya bagus ataupun organisasi yang dia ikuti. Kemudian juga memang dari kondisi perekonomian orang tuanya seperti itu. Baik. Nah, bagi kalian nih penonton nih yang merasa punya banyak sertifikat yang udah selemari numpuk, dan juga tidak punya biaya untuk kuliah, jangan takut, jangan pernah minder. Ingat, walaupun kalian tidak punya uang, tapi kalian punya prestasi. Masya Allah, kalian datang ke kampus, ajukan bidik misi. Kita nggak tahu keterima atau tidak, tapi yakinlah bahwasanya Allah menjawab doa kalian. Sepakat. Ya, dan sebagainya. Masya Allah. Nah, bicara terkait dengan Sobat Pena nih, saya dengar nih, bukan saya dengar sih, saya baca ini mah ya sebelum kita kenal dan lain sebagainya. Nah, point of view-nya adalah penonton. Jadi sebelum kita ada di sini nih, kita perkenalan dulu. Kita kenal sudah sejak setahun ya. Setahun lebih. Udah mau 2 tahun. Ya, kalau nggak salah kita bertemu di perpustakaan. Perpustakaan nasional ya. Iya kan? Perpustakaan nasional. Waktu itu kalau nggak salah Kak Kodri lagi iseng baca buku itu saya samperin. Iya, betul sekali. Ternyata Kak Kodri ini adalah penulis, guys. Iya, penulis di Radar Banten. Wah, luar biasa. Pernah menulis di Radar Banten. Tapi kan walaupun pernah kan dia kan punya, berarti kan Kak Kodri ini punya rekam jejak sebagai penulis. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan penulis apa sih Kak waktu di Radar Banten? Jadi setelah saya lulus, pas lulus itu emang pernah ngajar juga sebelumnya. Ngajar di sekolah, kemudian juga saya resign, kemudian ada panggilan di Radar Banten, ya udah saya ke situ, kerja di situ sebagai content writer. Menulis banyak temanya, mulai dari kesehatan, mulai dari berita viral, kemudian juga tempat-tempat pemandangan yang bagus, keindahan alam, hal-hal yang lagi viral. Itu biasanya kita tulis setiap hari, itu targetnya 8 tulisan. Jadi dalam 1 bulan itu 8 kali 30, berapa itu ya? 8 kali 3, 24, berarti 240 tulisan. Nah, maksud dari 8 tulisan itu kalimat atau apa gitu? Artikel. Jadi sehari 8 artikel yang dibuat? 8 artikel, 8 tulisan. Nah, Masya Allah nih. Tadi kan Kak Kodri menulis di Radar Banten 1 hari 8 tulisan. Masya Allah. Nah, kalau sekarang
dari Serang, udah pindah tempat nih ke kota nih. Nah, masih aktif nggak? Ya, karena memang saya udah pindah tempat, jadi udah off. Wow. Udah nggak nulis lagi, udah jarang sekarang, udah jarang menulis. Tapi memang kadang kalau lagi iseng suka buat tulisan sendiri sih. Oke. Buat tulisan ataupun buat puisi. Wow. Buat cerpen kadang. Tapi punya website sendiri nggak Kak Kodri? Sempat punya sebenarnya. Kalau sekarang? Sekarang udah nggak diurusin lagi websitenya. Diurusin dong. Oke. Iya, Insya Allah diurusin. nanti diurusin lagi deh. Iya, sebelum udah nikah saat Kak Kodri mau? Oh, belum. Iya, makanya ngurus website dulu ya kan. Baru ngurus Keluarga. Iya, dan lain sebagainya. Masya Allah kan meniti karir nggak apa-apa sejak awal dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah menikah sudah punya tuh. gitu. Masya Allah, tinggal melanjutkan kembali. Oke, nah berbicara tentang Radar Banten, Sobat Pena, dan lain sebagainya sampai 8 tulisan dalam sehari. Masya Allah, luar biasa nih Kak Kodri nih. Nah, nyari pengalaman. Oke, nah sekarang kan katanya sudah nggak nulis lagi nih, mungkin cuma jarang-jarang kalau lagi iseng. Ya. Ada nggak rasa kayaknya kok pikiran kok nggak kayak dulu suka nulis dan lain sebagainya? Ada, itu ada. Jadi semenjak kuliah lulus, udah kemudian juga udah nggak di Radar Banten, ternyata menulis itu udah mulai hilang dari diri sendiri. Ya. Makanya saya ngerasa roh menulis saya udah mulai kehilangan gitu tuh. Luar biasa. Makanya kadang sekarang gimana ya cara menciptakannya? Ternyata memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Oke. Lingkungan, karena mungkin dulu hidupnya di lingkungan kampus, kemudian juga teman-teman seperjuangan itu senang menulis, makanya saya juga ikut ke bawah. Ya makanya dari situ PR buat saya itu. PR buat saya supaya ya mau aktif menulis lagi, entah itu ikut kegiatan-kegiatan di sini. Kebetulan saya juga ikut pernah ikut Tangerang Book Party namanya. Wah, Tangerang Book Party. Party yang bukan. Oh, bukan. Jadi bukan. Kan Tangerang Book Party. Atau begini doang. Jadi maksudnya dia party di situ tuh bareng-bareng baca buku. Oh, oke. Bareng-bareng baca buku. Siap. Jadi dia tuh bareng-bareng baca buku. Yeah. Pertama dia baca buku masing-masing dulu, apa yang dia bawa, kemudian nanti dia menjelaskan buku yang dia baca. Jadi di situ ada sharing sessionnya gitu. Oh, berarti kayak kita baca buku dulu nih, kita udah punya kayak bendahara di dalam diri kita satu buku, kemudian ketika kita ngumpul ngejelasin masing-masing, ngasih summary lah. Dari history atau story yang buku mereka baca lah satu-satu dan lain sebagainya, nanti ditanggapi dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Dan itu saya punya pengalaman menarik tuh ya. Kan itu pertama kali saya ikut book party itu. Ada di alun-alun apa sih namanya, di Taman Bambu yang ada di Ketang City itu ya. Oh iya, Taman Bambu. Bukan Taman Potret. Bukan. Taman Bambu ya. Nah, di situ saya ngelihat teman-teman itu bukunya emang buku-buku tentang politik, ekonomi, tentang novel. Saya bukunya bawanya buku kitab. Wow. Karena kebetulan SAG, ya kan. Tapi kitabnya kitab terjemah. Oke. Tapi tetap aja pada buku itu bawa kitab. Jadi ngaji ya. Karena waktu itu memang saya pakai peci, kostumnya sama seperti ini, pakai baju koko, sementara yang lain pada pakai sesuai fashionnya masing-masing ya. Mungkin fashion saya seperti ini. Ya udah, saya di situ menjelaskan hadis. Wow, luar biasa. Jadi ketika orang-orang menjelaskan novel, kemudian menjelaskan politik, ya udah biar lengkap saya menjelaskan hadis gitu tuh. POV-nya ada orang ini nggak? Ada. Wah, tercerahkan. Ada, waktu itu ada. Cuman kan saya mohon maaf ini. Oh ya nggak apa-apa. Saling toleransi kok kita. Masya Allah. Ya, ternyata luar biasa toleransinya sangat besar gitu di kota. Keren tercerahkan. Enggak ya? Mungkin bisa lebih. Ya itu urusan beda ya. Urusannya ya. Iya. Kita bukan di ranah kita kalau ngomong gitu ya. Bukan di ranah kita ya. Iya. Oke. Nah, karena Kak Kodri ini adalah seorang, katakanlah penulis lah. Saya bisa katakan seorang penulis karena satu hari 8 kata guys. Iya, nulis 8 artikel, keriting berarti. Iya, dan lain sebagainya. Walaupun ngetik juga keriting guys. Iya, benar. Dan lain sebagainya. Kalau kita tidak biasa menulis, kosakata kita akan terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita terbiasa karena menulis, kosakata kita di dalam diri kita ini akan lebih banyak. Kita mau ngapain juga dan lain sebagainya, pasti kita akan menemukan kata-kata yang baru. Benar. Nah,
berbicara tentang kata, coba dong kata puitisnya buat penonton. Satu kata aja, satu kalimat lah, satu kalimat. Oh, mungkin kata-katanya adalah, jika pengalaman adalah guru terbaik, maka jadikanlah pengalamanmu sebagai guru terbaikmu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita sudah tepuk-tepuk, ada depan kita ada gorengan. Oh iya, bener. Iya, boleh kita icip-icip Boleh, dulu. boleh, boleh, Iya, ada boleh, minuman boleh, nggak? Silakan boleh. Kak Kodri, boleh dicicip sambil disambi. Ya. Boleh nih ya? Iya, boleh, silakan. Halal, halal. Halal. Masya Allah, Alhamdulillah. tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Tapi memang Kak, berbicara tentang menulis itu biasanya kita juga harus senang membaca gitu. Oke. Jadi prinsipnya bagaimana kita mau menulis kalau kita tidak membaca gitu. Jadi, kenapa tuh? Karena Kenapa? memang dengan membaca ya kita akan punya referensi yang banyak gitu dengan menulis. Oke. Dengan membaca kita akan mempunyai referensi banyak untuk menulis. Oke. Gaya bahasanya, kosakatanya, strukturnya. Oke, baik. Kan ada quotes, dengan membaca kita mengenal dunia, dan dengan menulis kita akan dikenal dunia. Masya Allah. Makanya mulailah dari membaca.